فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah mengambil atau menyelesaikan misal al-khamis was-sadis yang berkaitan dengan uluwi wa ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah al-mithalu as-sabi'u was-saminu. Contoh yang ke-7 dan yang ke-8. Oh, baik. Sini. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat al-warid, urat yang ada di bagian tulang selangkangannya. Selangkangan ini, tulang yang di sini di bagian bahunya, yang ada dengan tulang lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat yang ada di lehernya. Wa qauluhu, dan juga ucapan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin, lanjutkan ayatnya, walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya, yaitu kepada orang yang dalam keadaan sakratul maut, dibandingkan kalian, akan tetapi kalian tidaklah melihat. Haitsu fassara al-qurba fihima biqurbil malaikah, di mana para salaf mentafsirkan al-qurb, kedekatan dalam dua ayat ini dengan kedekatannya para malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami yaitu para malaikat lebih dekat kepada manusia daripada kalian, yaitu para malaikat yang lebih dekat, bukan Allah. Ini yang ditafsirkan oleh para salaf. Nah, kalian para ahli sunnah mengkritik kami tatkala memalingkan makna ayat-ayat kepada makna yang lebih cocok bagi kami. Lalu kalian sendiri, wahai ahli sunnah, memalingkan makna kedua ayat ini kepada makna yang kalian anggap lebih cocok. Maka kalian, wahai ahli sunnah, sebagaimana yang telah kalian nyatakan, sesat seperti kami sesat kalau begitu. Atau kalau kalian tidak mau dikatakan sesat dengan upaya itu, maka janganlah komentar dan melakukan kritikan kepada kami. Karena kamu, wahai ahli sunnah, melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Apa bedanya saya dan kamu? Kamu orang, saya orang. Ya. Jelas syubhatnya? Baik. Al-jawab, jawabannya. Anna tafsir al-qurbi fihi ma biqurbil malaikah laysa sarfan lil kalami an zahirihi liman tadabbarahu. Bahwasanya mentafsirkan kedekatan pada dua ayat ini dengan kedekatan para malaikat bukanlah pemalingan terhadap kalam itu dari zahir kalimat tersebut bagi orang yang mentadabburinya. Ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dzalik. Karena sesungguhnya kedekatan yang dikaitkan pada ayat tersebut telah ditunjukkan atas hal itu, yaitu telah ditunjukkan bahwa yang maksud dekat di sini adalah para malaikat. Haitsu qala, di mana Allah mengatakan, wa laqad khalaqanal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh,
dan sesungguhnya kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat lehernya. Lalu Allah katakan setelahnya, id yatalaqqal mutalaqqiyan, yaitu saat dua malaikat berjumpa, anil yamini wa anil shimal, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Qa'id, kedua malaikat itu duduk. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah orang tadi mengucapkan sepatah kata, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di sampingnya ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Makna kami lebih dekat siapa? Malaikat Allah. Karena Allah jelaskan pada ayat-ayat setelahnya bahwa kedekatan itu adalah seperti kedekatannya malaikat, yaitu kedekatan malaikat raqibun atid. Fi qawlihi id yatalaqqa, pada ucapan Allah dijelaskan tatkala berjumpa. Dalilun adalah dalil ala annal muradu bihi qurbal malakaini al mutalaqqiyaini, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah kedekatan dua malaikat yang berjumpa itu. Siapa dua malaikat yang berjumpa? Raqibun atid. Dan nama dua malaikat ini yang mencatat amal manusia baik buruknya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun sebagian mengatakan tidak sabit namanya Raqib Atid. Lalu bagaimana dengan ayat Raqibun Atid? Ini adalah sifat Raqib yang selalu mengawasi. Barakallahu fikum, Syekh Al-Albani telah mensahihkan bahwa nama malaikat tersebut adalah Raqibun dan Atid. Nah, jelas ayat yang pertama dalam surat Qaf tidak ada pembalingan makna. Tapi orang yang mentadabburi ayat-ayat setelahnya akan mengetahui bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan para malaikat. Wa ammal ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, fa innal qurba fiha muqayyadun bi hal ihtidar, bahwa kedekatan pada ayat ini dikaitkan dengan kondisi sakratul maut, saat seorang hampir-hampir wafat. Walladhi yahdurul maut 'inda mautihi humul malaikah. Sementara yang yahdurul mayyit, sementara yang menghadiri keberadaan mayit sebelum meninggalnya adalah para malaikat. Yang menghadiri mayat sebelum meninggal siapa? Malaikat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna, hingga apabila datang kepada salah satu kamu kematian, maka dia akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Wa hum la yufarritun. Thumma inna fi qawlihi, kemudian dalam ucapan Allah, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat, dalilan bayyinan ala annahumul malaika. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa yang dimaksud ini adalah para malaikat. It yadullu ala anna hadzal qarib fi nafsil makan. Karena ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dekat tersebut ada di tempat itu. Ada di tempat yang sama. Walakin la nubsiruhu, tapi kita tidak bisa melihatnya. Wa hadza yu'ayyinu ay yakuna al-murad qurbal malaika, dan hal ini menegaskan, memastikan bahwa yang dimaksud adalah kedekatan para malaikat, listihalati dzalika fi haqqillahi ta'ala, karena tidak mungkin pada hak Allah. Allah dikatakan dekat secara zatnya, tidak mungkin. Karena bumi mana yang bisa menampung Allah? Langit mana yang bisa menaungi Allah? Sementara Allah adalah akbar, zat yang maha besar, yang maha agung. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau kita katakan Allah dekat secara zat, tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada tanah yang bisa menahan Allah yang maha besar. Sehingga berdasarkan pentadaburan ayat menjelaskan bahwasanya makna orang yang dalam keadaan sakarat itu adalah yang dekat adalah malaikatnya. Karena Allah menugaskan malaikatul maut untuk mencabut nyawa. Yang turun langsung mencabut nyawa siapa? Malaikat maut. Siapa yang mematikan? Allah. Walaupun tidak langsung barakallahu fikum, tapi itu dari perintah Allah.
Sehingga penisbatannya Allah yang memastikan benar. Karena malaikat tidak akan menjalankan tugas itu kecuali dapat perintah dari Allah. Nah, baqi ayyuqal, maka masih tersisa untuk dikatakan falimada adhafa Allahul qurba ilaihi. Kalau begitu, kenapa Allah nisbatkan kedekatan itu kepada dirinya? Nahnu aqrab, kami. Nah, wa hal jaa nahwa hada ta'bir muradan bihil malaika? Apakah datang ungkapan yang seperti ini yang dimaksud dengannya adalah para malaikat? Fal jawab, jawabannya, adhafa Allah Ta'ala qurbal malaikati ilaihi lianna qurbahum bi amri wa hum junuduhu wa rusuluh. Allah menisbatkan kedekatan para malaikat kepada dirinya sendiri, nahnu, lianna qurbahum bi amri, karena kedekatan malaikat kepada hamba yang sekarat tadi sesuai dengan perintah Allah. Dan para malaikat itu adalah pasukan dan utusan Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu kecuali hanya Dia. Wa qad jaa'a nahwa hadha ta'bir muradan bihil malaika, dan telah datang seperti ungkapan ini yang dimaksudkan adalah para malaikat. Ka qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami membacakan Al-Qur'an itu, wahai Muhammad, ikutilah bacaannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu tergesa-gesa ingin ikuti ucapan Jibril sehingga kamu pun keliru dalam mengucapkannya. Tapi dengarkan dulu dengan saksama baru ikuti. Nah, kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Adhafal qira'ata ilaihi. Allah nisbatkan bacaan itu kepada Allah. Apakah Allah yang membacakannya langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Semua kita sepakat bahwa yang datang membacakan Al-Qur'an kepada Muhammad adalah Jibril. Tapi dalam ayat ini Allah nisbatkan kepada dirinya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa innal murad bihi qira'at Jibril Al-Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan bacaannya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah bacaan Jibril terhadap Al-Qur'an kepada Rasulullah. Ma'anna Allah Ta'ala adhafatal adha wa ma'anna Allah Ta'ala adhafal qira'ata ilaihi. Padahal di sini Allah menyandarkan bacaan itu kepada dirinya. Lakin lamma kana Jibril yaqra'uhu 'ala an-nabi bi amri Allah Ta'ala, akan tetapi tatkala Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi dengan perintah Allah Ta'ala, sahat idhafatul qira'atu ilaihi, maka boleh-boleh saja untuk kita idhafahkan bacaan Quran itu kepada Allah. Seperti barakallahu fikum, misalnya kita di hari Id, hari Lebaran, maka sebelum pelaksanaan salat Id dibacakan sambutan serempak Pak Bupati Luwu Timur, ya toh? Yang bacakan kepada kita siapa? Pak Camat atau Bu Camat? Kalau di sini Bu Camat, ya. Kalau di Wotu Pak Camat mungkin. Yang bacakan barakallahu fikum Camat, Bu atau Pak, terserah. Nah, para pemirsa atau para hadirin begitu bubar, barakallahu fikum, akan berkata kepada orang-orang bahwa sambutannya Pak Bupati atau Pak Bupati mengatakan ini dan itu. Padahal yang baca siapa? Pak Camat atau orang yang ditugaskan baca. Kalau kebetulan camatnya Kristen, iya, sebagian camat barakallahu fikum Kristen, ditunjuk oleh orang lain yang baca, walaupun yang diperintahkan camatnya. Dan para pendengar, para hadirin mengatakan Bupati berkata, dinisbatkan apa yang dibacakan tadi kepada Pak Bupati. Kenapa? Karena itu persetujuan dan perintah Pak Bupati. Dan itu tidak salah untuk kita katakan itu adalah ucapannya Pak Bupati. Maka demikian juga tatkala Allah perintahkan Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Muhammad, dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan perintah Allah dan Allah setuju dengan itu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kalimat seperti ini didapatkan dalam konteks Arabi, bahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika jaa'a fi qoulihi ta'ala, demikian juga telah datang dalam ucapan Allah Ta'ala, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u waja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Tatkala rasa takut telah hilang dari Ibrahim, Ibrahim sempat merasa takut dan tercengang. Begitu tamu-tamunya yang tampan
Disajikan kepadanya makan dan minuman, mereka tidak mau sama sekali. Mereka tidak makan, tidak minum karena mereka malaikat. Maka Nabi Ibrahim merasa khawatir, ada apa sih? Ini manusia atau bukan? Ya. Dengan kondisi yang berbeda. Maka tatkala rasa takut itu hilang, waja'atul busyra, lalu disampaikan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira bahwa dan waktu dekat kamu akan mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki. Yujadiluna fi qaumi Lut, maka Ibrahim mendebati kami. Maka Ibrahim berdebat kepada kami tentang kaumnya Nabi Lut, Pak. Nabi Ibrahim, Nabi Lut sepupu. Di masa yang sama. Dan tatkala Allah akan membinasakan kaumnya Nabi Lut mengatakan, inni muhajirun ila rabbi. Saya akan berhijrah kepada Rabbku. Dia pergi ke tempatnya Nabi Ibrahim. Mereka semasa, bahkan sepupu. Nah, Nabi Ibrahim berdiskusi kepada para malaikat tentang kaumnya Nabi Lut, kenapa mereka akan dibinasakan dan seterusnya. Baik. Syahid dalam ucapan ini, yujadiluna, Allah katakan Ibrahim berdialog, berdiskusi kepada kami. Padahal yang datang kepada Ibrahim apakah Allah? Siapa yang datang? Duyufun karim atau duyufun kiram, tamu-tamu mulia dari kalangan para malaikat. Yang setelah itu datang kepada kaumnya Nabi Lut dengan tampan gagah, sampai-sampai para lelaki tertarik kepada mereka. Para lelaki kaumnya Nabi Lut tertarik kepada tamu yang tampan ini. Para malaikat Allah. Syahid barakallahu fikum, dalam ayat yang datang kepada Ibrahim adalah malaikat, dan yang mendebati, yang Ibrahim ajak untuk berdialog, diskusi adalah para malaikat. Tapi Allah mengutarakan dengan ungkapan yujadiluna, Ibrahim mendebati kami. Ibrahim mengajak kami dialog, diskusi fi qaumi Lut, tentang kaumnya Nabi Lut. Wa Ibrahim innama kana yujadilul malaikah alladzina hum rusulullah. Dan Nabi Ibrahim hanyalah berdialog dengan para malaikat, di mana mereka itu adalah utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dua ayat tadi para salaf tidak memahami makna. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya, itu adalah malaikat, dan itu bukan pemalingan makna. Karena ayat setelahnya id yatalaqqal mutalaqiyan, tatkala bertemu dua malaikat. Kedekatan itu adalah tatkala kedua malaikat bertemu. Ayat dalam surat Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, juga maknanya malaikat yang dekat. Karena Allah berdasarkan pembahasan yang telah lalu di atas arsy beristiwa, datang secara zatnya. Adapun kedekatan di saat seseorang sakratul maut, maka yang dimaksud adalah para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Nah. Dan itu sekali lagi barakallahu fikum, bukan pemalingan makna seperti yang dituduhkan oleh mereka. Subhanallah.